Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Prasetyo Nugroho, NPM 204300082. Di sini kami dari kelompok 2 kelas A Al-Islam dan Kemuhammadiyahan akan mempresentasikan materi tentang prinsip ajaran Islam tentang penerapan ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Samson Fajar MSOS.I. Kelompok kami terdiri dari Lukman Prasetyo Nugroho, yaitu saya sendiri, kemudian ada Hentin Anissa Sultan, Intan Zahra Aulia, Dwi Kurnia, Revi Nur Safitri, dan Rima Putri Lestari. Materi yang akan kita presentasikan terdiri dari zakat, infak, dan sedekah, manajemen ZIS, wakaf, hibah dan hadiah, mawaris dan wasiat, jual beli, dan utang piutang. Baik, presentasi yang pertama akan dimulai oleh saya sendiri, yaitu tentang zakat. Zakat, yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dalam kurung, fakir, miskin, dan sebagainya, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan setiap awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian ada zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk harta yang wajib dizakati, seperti binatang ternak, emas, perak, hasil pertanian, dan buah-buahan, serta harta perniagaan. Kemudian ada lagi infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diajarkan oleh Islam. Singkatnya, infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh muslim dan tidak ada standar ukuran, waktu, dan mustahik yang ditentukan oleh hukum. Kemudian ada lagi sedekah. Sedekah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan dalam kurung akidah yang benar, jalan hidup dalam kurung syariah yang benar, dan perilaku dalam kurung akhlak yang benar, serta bentuk kejujuran dari kepemilikan harta. Baik, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hentin Anissa Sultan. Manajemen JIS pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mengurus zakat. Berikut ini beberapa keuntungan adanya pengelolaan zakat. Yang pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Yang kedua, menjaga perasaan rendah diri penerima zakat apabila bertemu langsung dengan pemberi zakat. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Yang keempat, agar pengelolaannya dapat dikelola secara profesional. Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk mengurus zakat. Berikut ini beberapa keuntungan adanya pengelolaan zakat. Yang pertama, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami. Yang kedua, untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data muzaki dan mustahik. Yang ketiga, untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke pabrik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Intan Zahra Aulia. Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya, guna diberikan di jalan kebaikan. Kelebihan wakaf dari sedekah yaitu pahala wakaf akan mengalir terus selama barang wakaf masih dipergunakan atau amal jariah yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita sudah wafat. Ada 4 rukun wakaf. Yang pertama, ada orang yang berwakaf, ada barang yang diwakafkan, ada tempat berwakaf, dan lafaz wakaf. Selanjutnya, hibah dan hadiah. Hibah adalah memberikan barang yang tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Hadiah adalah memberikan barang yang tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi Kurnia. Mawaris ialah ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan harta dan siapa yang berhak menerima harta tersebut. Ada beberapa sebab seseorang mendapatkan waris. 1. Hubungan kekeluargaan. 2. Pernikahan. 3. Memerdekakan budak. 4. Hubungan sesama muslim. Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia. Jumlahnya ada 25, 15 orang untuk pihak laki-laki dan 10 untuk pihak perempuan. Wasiat yaitu pesan tentang suatu kebaikan orang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Hukum wasiat adalah sunnah.
Wasiat ditujukan pada yang bukan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris, maka tidak sah hukumnya. Sehingga wajib untuk dicatat sehingga tidak terjadi kecurangan di lain hari dan disaksikan oleh dua saksi yang amanah, terutama wasiat yang berkaitan dengan harta. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Revi. Jual beli. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan cara tertentu. Jual beli yang jujur tanpa adanya kecurangan akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun dan syarat. Rukun jual beli ada 4, yaitu ada orang yang berakad atau penjual dan pembeli, sigat atau lafal ijab dan qabul, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli barang haram, najis, jual beli yang belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang mengandung kemudaratan, jual beli karena aniaya, jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rima Putri Lestari. Utang piutang adalah memberikan sesuatu bisa berupa barang maupun uang dengan perjanjian dan membayarnya sesuai dengan apa yang dipinjam. Hukum memberi utang adalah sunnah, bahkan menjadi wajib apabila menghutangi orang yang benar-benar membutuhkan. Karena sebenarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi secara otomatis kita tergantung satu dengan yang lain. Fenomena sekarang yang terjadi ini adalah menambah pembayaran utang yang diperbolehkan apabila kelebihan itu dikehendaki yang berhutang tanpa ada perjanjian sebelumnya. Jadi hal ini menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang. Demikian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.